大嫌い. Si kakek pendek itu berdiri kaku sambil memegang Celestial Capture Net. Wajahnya kusut dan penuh penyesalan. Di kepalanya cuma ada satu kesimpulan. Dia udah kalah sebelum bertarung. Level dia cuma Ascendant tahap pertengahan. Itu pun fondasinya bolong-bolong. Sementara Wang Lin, dia udah punya dao sendiri. Kekuatannya itu stabil, dingin dan juga kejam. Mau kabur, itu mustahil. Tinggal nunggu waktu sebelum akhirnya dia tangkap. Tapi justru karena sadar udah mentok, si kakek pilih jalan nekat. Dia berhenti lari. Dia diem. Niatnya itu jelas. Sekali ini aja, hidup dan matinya dia serahin ke nasib. Di tangannya, Celestial Capture Net terasa berat. Benda itu bukan harta biasa. Kalau lagi selaras, jaring itu bisa ngunci target selama 3 hari penuh. 3 hari itu segalanya. Dengan keunggulan waktu segitu, bahkan Wang Lin pun gak bakal bisa ngejar dia. Dan kalau keberuntungan lebih pihak dia lagi, jika Wang Lin bisa ketangkap, mata si kakek itu berkilat. Wang Lin bisa dia seling, bukannya dibunuh, tapi dijadiin wali surgawi kualitas rendah. Dia ingat jelas isi batu giok misterius itu. Wali surgawi dari kultivator biasa itu hampir nol. Transformasi jiwa mustahil. Dan Ascendant itu masih tipis banget. Tapi kalau Ascendant tahap akhir puncak, baru ada peluang 1/10.000. Tapi ada pengecualian, kultivator yang punya dao sendiri. Dan Wang Lin masuk ke kategori itu. Serakah, takut dan putus asa bercampur jadi satu. Tangannya gemetar, tapi tekadnya udah bulat. Beberapa detik kemudian, ruang di depan matanya bergetar. Wang Lin muncul dari kehampaan. Tanpa mikir lagi, si kakek akhirnya teriak histeris dan melempar Celestial Capture Net. Jaring itu meledak, melebar dan makin lama makin besar, sampai nutup langit dan bumi. Cahaya hijaunya turun dari atas, naik sampai bawah, lalu mengunci seluruh ruangan. Si kakek kayak orang kesetanan. Jebak dia, harus kejebak. Mukanya merah, urat-uratnya nongol, nafasnya pun berantakan. Wang Lin sejak awal udah waspada. Akal ilahinya terus memantau jaring itu. Dia langsung sadar, ini barang berbahaya. Si kakek bahkan rela kabur demi benda ini. Artinya, dia yakin banget sama kekuatannya. Begitu muncul, Wang Lin langsung aktifin pulusan transformasi teleport di bawah kakinya. Kali niat, dia bisa tembus ruang dan waktu kapan aja. Tapi cahaya hijau itu bikin dia merinding. Akal ilahinya gak bisa ditembus. Wang Lin mau kabur. Tiba-tiba cahaya itu menyusut liar, bergerak dengan kecepatan yang gak masuk akal. Dan sasarannya itu bukan Wang Lin, tapi si kakek itu sendiri. Wajahnya langsung pucat total. Dia mundur sambil teriak dengan panik. Jangan ikat aku pemilikmu. Dia bakar tubuhnya dengan api. Spam jurus kabur, mantra satu persatu pun keluar. Tapi tiap api yang muncul langsung padam. Tiap mantra yang aktif langsung hancur. Dia mulai maki-maki sambil hampir nangis. Jaring sialan, musuh gak diikat, malah gue. Cahaya emas terakhir dari tubuhnya juga lenyap. Dalam sekejap, dia dibungkus rapat. Gak bisa gerak sejari pun. Lalu seolah dunia lagi ngejek dia dikirim langsung ke depan Wang Lin. Wang Lin terdiam. Lebih dari 700 tahun dia hidup, belum ada dia lihat musuh kalah seabsurd ini. Senjata makan tuan, dan nganterin pemiliknya sendiri ke hadapan musuh. Bahkan Wang Lin yang dingin pun sempat kehilangan kata-kata. Si kakek masih sempat teriak dengan kesal. Belum lihat orang yang nyerah. Kata gue gagal, emang kenapa? Bibir Wang Lin melengkung. Senyum tipis muncul, sesuatu yang hampir gak pernah terjadi. Setelah itu, semuanya beres dengan cepat. Para kultivator kabur, segel dihancurin pakai skillin. Sun Ronan diselamatin dan dikembalikan ke kakaknya. Urusan sudah selesai. Wang Lin terlalu malas buat ikut campur drama orang lain. Dia cuma bawa si kakak dan langsung teleport. Di menara Soul Refining, Wang Lin duduk posisi lotus. Dengan santai dia ngeluarin 3 pedang legendaris. Aura dinginnya bikin udara membeku.
Ujung pedang nempel ke kulit si kakek yang masih terikat. Dengan suara tenang tapi bikin nyali copot, Wang Lin berkata, "Ini namanya formasi Triple Talon Sword." Si kakek gemetar dari ujung rambut sampai kaki. Wang Lin pun lanjut, pelan tapi kejam. "Kalau jaringmu lepas dan kamu berani gerak, aku bakal jelasin formasinya sambil ngancurin jiwa lo." Terakhir, tatapan Wang Lin jadi sedingin mayat. "Sekarang jawab, lu sebenarnya siapa? Kalau bohong, jiwa lu gue peres, dan lu gak bakalan bisa reinkarnasi." Tubuh kakek itu udah gak cuma gemeter, ia hampir ambruk. Kakinya kayak gak punya tulang, nafasnya pun putus-putus. Tapi harga dirinya masih belum mau mati. Dengan mata melotot penuh, dia masih nekat buka mulut. Aku ini makhluk surgawi. Kamu masih berani gak hormat sama aku?" Kalimat itu keluar. Tapi bahkan sebelum gema suaranya menghilang, Wang Lin udah kelihatan jelas. Dia gak anggap kakek ini apa-apa. Tatapan Wang Lin dingin, hampa kayak lagi lihat benda mati. Bukan karena marah, justru karena kakek itu udah gak layak buat dibenci. Perlahan, Wang Lin angkat tangan kanannya. Cahaya abu-abu kehitaman muncul di telapak tangannya. Auranya bikin aura di sekitar langsung berat. Ini bukan ancaman, ini tanda akhir. Mantra pencarian jiwa mulai aktif. Begitu jiwa Wang Lin mendekat ke kepala kakek itu, rasa takut langsung meledak dari dalam jiwa Huang Yu. Dia menjerit keras. Suaranya putus asa. Dia sadar hidupnya udah di ujung. Masalahnya, badannya keikat Celestial Capture Net. Setiap gerakannya ditolak. Setiap perlawanan dihancurin. Dia mau ngelak, gak bakalan bisa. Apalagi mau kabur. Udah pasti gak ada jalan. Aku bakal ngomong semuanya. Jangan. Belum sempat kalimat itu keluar, langit di luar mulai merobek. Bukan metafora, bukan juga kiasan. Awan hitam literally kebelah dua. Suara siulan pedang melengking tajam, menusuk sampai ke tulang. Sebuah bilah hitam melesat turun secepat kilat. Auranya tajam dan bengis. Dan dari dalam bilah itu muncul Xu Ligu. Mukanya sok tulus, sok setia, tapi keringatnya netes deras. Di tangannya dia bawa sebuah kuas. "Tuan, Xu kecil berhasil nangkep partanya." Dia ngos-ngosan, tapi masih sempat ngeluh. "Gila sih, ini barang larinya gak masuk akal." Wang Lin melirik sebentar, lalu ngangguk pelan. Lumayan. Begitu kuas itu jatuh ke tangan Wang Lin, suasana langsung berubah. Energi spiritual surgawi muter kencang di dalamnya. Tekanannya itu berat, tua dan dalam banget. Ini jelas artefak kelas atas, bukan barang yang seharusnya ada di tempat kayak gini. Xu Ligu langsung senyum puas. Buat dia, satu kata lumayan dari Wang Lin udah kayak hadiah besar. Wang Lin nutup mata. Dia gak bicara. Dia gak ragu sama sekali. Energi surgawi di tubuhnya mulai bergerak, ngalir pelan ke kuas. Awalnya ujung kuas cuma nyala dikit, lalu makin terang dan terus makin ganas. Sampai akhirnya satu menara kebanjiran cahaya emas. Cahaya itu tebal, padat dan penuh dengan tekanan. Dari kejauhan, menara itu kayak pilar emas raksasa yang berdiri di tengah dunia gelap. Seluruh anggota suku pemurnian jiwa langsung sujud total, gak ada baba, gak ada perintah. Lutut mereka semua nempel ke tanah. Kepala mereka bertunduk, si kakek yang keikat cuma bisa melongo. Dulu, waktu dia pertama dapat kuas itu, kuasnya juga sempat nyala emas. Tapi sekarang kalau dibandingin, yang dulu itu kurang-kurang. Dan yang sekarang itu matahari yang meledak-ledak. Hatinya panas, asam dan iri, tapi egonya masih nyala. Dalam hati dia maksa untuk percaya. Paling dia cuma bisa nyalain, gak mungkin ngerti cara pakainya tanpa aku. Detik berikutnya, keyakinan itu hancur tanpa sisa. Wang Lin buka mata, sekali ayun, tangan di udara bergetar.
Simbol satu tergores muncul di udara. Kakek itu kaget, tapi dia masih bisa denial. Mungkin itu kebetulan. Ayunan kedua, simbol 2 tergores, terbentuk. Wajahnya pucat, tenggorokannya kering. Saat ayunan ketiga, simbol 3 gores muncul dengan sempurna. Bukan sekedar simbol, ini simbol yang hidup. Begitu terbentuk, energi surgawi Wang Lin langsung aktif sendiri, mengalir deras ke dalam simbol itu. Cahaya emas meledak keluar menara, nyapu langit dan bumi. Awan hitam meleleh, kabur lenyap. Langit biru cerah terbuka, aura Wang Lin terubah total. Jubah putihnya berkibar tanpa angin, rambut panjangnya terurai ke belakang. Tekanannya berat, agung dan juga mutlak. Shuligu bengong total, matanya perih, jantungnya gemetar. Perasaan ini kayak berdiri di depan eksistensi yang gak bisa ngehapus dia tanpa perlu bergerak. Si kakek mentalnya langsung runtuh. Dengan suara gemetar penuh horor, dia teriak, "Kaisar Surgawi!" Wang Lin nunjuk simbol itu. Simbolnya buyar jadi cahaya, menyatu dengan dunia. Tatapan Wang Lin kembali dingin, tajam dan menusuk langsung ke jiwa. Sekarang, sebutin identitasmu. Gak ada perlawanan, gak ada kebohongan. Namanya Huang Yu, anggota sekte bulu pemurnian, buronan. Dia kabur ke Demon Spirit Land, nemu gua kuno, dapat benih surgawi, kuas dan batu giok. Ada 2 tas, satu berisi teknik dan catatan, satu lagi dicuri pasangan kultivator. 3 hari berlalu, Wang Lin bongkar semuanya. Satu persatu tas tersembunyi jatuh dari tubuh Wang Yu. Akhirnya dia nemu satu tas paling biasa. Isinya cuma 1 batu giok. Tapi begitu dicek, jantung Wang Lin berdetak dengan keras. Semua bermula dari sepotong batu giok tua. Bukan giok kinclong pameran, tapi giok yang auranya berat. Tipe barang yang kalau kultivator lemah nyentuh aja bisa bikin merinding. Dari gaya bahasanya, Wang Lin langsung sadar. Yang ninggalin ini figur tingkat langit, bukan orang sembarangan. Isi awal giok ngebahas 3 harta surgawi dan 1 mantra. Semuanya ditinggalin buat 1 orang, Qin Shuang. Dan tiap item itu bukan sekedar kuat, tapi punya latar belakang gila. Harta pertama adalah pena sentuhan abadi. Ini pena kelihatan sederhana, tapi aslinya wadah kekuatan 12 matahari. Ini bukan metafora, beneran. 12 matahari dikumpulin, dimurniin, lalu dipecah jadi 12 simbol. Tiap simbol itu kayak 1 otoritas matahari, tinggal digambar. Dan hukum alam nurut, gak ribet, gak meledak-ledak, tapi mematikan dengan cara elegan. Wang Lin langsung paham, ini tipe harta yang kelihatannya kalem, tapi kalau dipakai sama orang yang tepat, 1 goresan aja, 1 dunia bakal runtuh. Harta yang kedua itu jaring pengambilan surgawi. Secara kualitas itu mid, bukan top tier, bukan sampah. Tapi yang bikin Wang Lin tertarik, jiwa di dalamnya udah mulai punya kecerdasan. Artinya apa? Artinya ini harta belum matang, tapi punya potensi untuk tumbuh. Bisa belajar, bisa adaptasi, bisa berkembang. Buat kultivator biasa, ini cuma alat. Tapi buat Wang Lin, ini investasi jangka panjang. Harta ketiga itu roh selubung. Nah ini, Wang Lin langsung fokus. Roh selubung dibuat khusus buat train Celestial Sword. Masukin pedang ke selubung ini sama dengan roh pedang dipaksa berkembang. Dipoles, dimurnikan. Bahannya origin Celestial Metal, dimurnikan di Celestial Cleansing Pool. Ini bukan barang yang bisa dibeli, ini barang yang cuma muncul kalau langit sendiri campur tangan. Singkatnya,
Kalau Rain Celestial Sword udah kuat, plus pakai ini bakal jadi naik kelas jadi monster. Mantra surgawi. Dan inilah bagian yang bikin Wang Lin bener-bener senyum tipis. Mantra surgawi asli, walau kualitas rendah dan belum lengkap, tapi justru di situ poinnya. Mantra surgawi itu fondasi hukum dunia atas. Semua mantra biasa, cuma tiruan kasar. Sepanjang hidup Wang Lin, hampir semua jurusnya adalah hasil meniru mantra surgawi. Yang asli itu langka banget, langka gila. Bahkan monster kayak Ulcer aja ngiler sama mantra surgawi. Di sekte besar, murid sejati nunggu puluhan tahun buat dapet satu, dan itu pun bukan yang bagus. Sekarang Wang Lin megang satu, walau cacat, walau belum lengkap, tapi ini mantra surgawi beneran. Awalnya Wang Lin tenang, tapi makin lama dia baca, ada benang merah aneh yang kebentuk. Nama Qinshuang, Rain Celestial Sword, harta surgawi kelas tinggi, dan tiba-tiba satu ingatan lama muncul. Mayat wanita. Mayat yang dulu bikin Zoe, seorang senior gila yang kuat, jatuh cinta sampai enggak waras. Mayat yang terlalu sempurna, terlalu terawat, terlalu tidak manusiawi. Wang Lin langsung manggil pagoda. Mayat wanita berpakaian putih keluar. Cantiknya gak masuk akal. Bahkan dalam kematian, auranya bikin kultivator goyah. Wang Lin gak pakai emosi. Dia cuma ngetes fakta. Tes yang pertama, bilah angin biasa. Luka yang muncul langsung nutup seketika. Tes kedua, energi pedang Ling Qianhu. Luka yang muncul akan nutup, tapi lebih lambat. Setetes darah jatuh, dan disitulah jawabannya mulai kelihatan. Wang Lin nangkep darah itu, tanpa ragu, tanpa drama. Darah ditempel ke batu giok. Segelnya retak, lapisan luar rontok. Giok hijau bening muncul dengan garis darah tipis di dalamnya. Dalam 1 detik, semua pembatas lenyap. Wang Lin langsung narik nafas dingin. Mayat itu beneran Qinshuang, putri Kaisar Langit Qinlin, pemilik Rain Celestial Sword, sosok yang seharusnya berdiri di puncak langit, bukan terbaring dingin dalam pagoda. Begitu segel kebuka penuh, isi lanjutan giok bikin suasana makin gelap. Metode menciptakan pelindung surgawi, tapi caranya manusia ditangkap, dimurnikan, dijadiin objek. Menurut catatan, pelindung surgawi itu sama dengan bukan manusia, tapi harta hidup kualitas rendah aja setara ascendant. Artinya jelas, langit itu kejam, bahkan lebih kejam dari kultivator iblis. Peta gua misterius, bukan peta biasa. Ini tipe lokasi yang biasanya nyimpen rahasia besar, atau kuburan roh langit, ataupun tempat kelahiran teknik terlarang. Setelah selesai, Wang Lin nengok ke pria tua pendek yang dari tadi terkurung. Nada bicaranya datar dan juga dingin, tanpa emosi. Serahkan. Si kakek udah pahit banget, tas penyimpanan dirampok, pelindung surgawi dihancurin. Tapi Wang Lin belum selesai. Tangannya nampar tas. Pecahan giok pelindung surgawi berhamburan. Satu kepalan, saat semua giok melebur jadi satu. Lalu jiwa ditarik keluar. Jiwa si kakek dimurnikan hidup-hidup. Energi surgawinya diperas, dipadatkan jadi giok energi. Sisa jiwanya dilempar ke bendera jiwa buat dimakan awan hitam. Tubuhnya jadi debu, gak ada sisa, gak ada kuburan. Tapi Wang Lin belum ke gua itu. Bukan karena takut, tapi karena dia paham timing. Yang lebih penting sekarang, puluhan tahun persiapan buat janji 100 tahun lawan iblis kuno.
Dia menutup diri, mengasingkan diri, menyelam ke mantra stop 20 tahun lalu. Di luar, dunia makin chaos. Perang negara setan langit versus setan api makin brutal. Negara lain ikut nimbrung. Iblis kuno nutup ibu kota. Ninggalin kota lain cuma nunggu Wang Lin. Dan di medan perang, muncul orang-orang berjubah hitam misterius. Mereka nyerap pecahan jiwa, farming korban kill count absurd, naik pangkat gila-gilaan. Kayak ada pihak ketiga yang tumbuh di atas mayat perang. Sementara itu, Wang Lin diam-diam naik level, nyiptain diri buat satu bentrokan yang bakal ngehancurin tatanan lama. Buat Wang Lin, perang besar-besaran yang lagi ngerobek negara setan api itu gak lebih dari angin lewat. Negara runtuh, jutaan mati, darah ngalir kayak sungai. Semua itu sama sekali gak bikin dia noleh. Selama hampir 1 abad penuh, hidup Wang Lin cuma berputar di satu hal, mantra celestial. Dan mantra celestial ini bukan main-main. Ini bukan jurus yang bisa lo pelajarin cuma karena bakat atau energi lo gede. Mantra celestial itu kayak ilmu terlarang langit yang gak ngajarin cara mukul, tapi memahamin eksistensi itu sendiri. Salah ngerti dikit, bukan cuma gagal, tapi bisa hancur. Wang Lin ngehabiskan puluhan tahun cuma buat satu hal, paham. Bukan ngafal, bukan latihan jurus, tapi duduk, diam, mikir, ngerasain dan nyatu sama hukum langit. Bahkan setelah waktu segitu lama, dia masih berani bilang kalau dirinya belum benar-benar menguasai apapun. Yang paling susah, mantra celestial stop. Ini bukan mantra buat ngebunuh langsung. Ini mantra buat menghentikan segalanya. Waktu, gerakan, kehendak, bahkan niat. Dan buat nyentuh mantra ini, Wang Lin harus ngerti sesuatu yang bahkan kebanyakan kultivator gak pernah kepikiran. Apa arti bergerak dan diam di mata surga? Tanpa dia sadari, 20 tahun lewat. Terus 50 tahun. Terus dan terus hampir 100 tahun. Sementara Wang Lin tenggelam dalam kultivasi pintu tertutup. Dunia iblis di luar berubah jadi neraka total. Suku pemurnian jiwa, suku kecil yang hidup di bawah awan hitam penuh fragmen jiwa, awalnya cuma bertahan. Mereka bukan kekuatan besar, mereka cuma bertahan hidup. Tapi justru karena itu mereka jadi aneh. Awan hitam mereka gak bisa ditembus sembarangan. Dan itu bikin negara-negara iblis lain curiga. Saat negara setan langit diserbu dan kota setan langit disegel oleh iblis kuno, fokus perang bergeser. Negara-negara iblis mulai cari target baru, dan mata mereka jatuh ke satu tempat, suku pemurnian jiwa. 2 negara turun langsung, bukan pasukan receh. Masing-masing bawa 100.000 tentara iblis. Dari utara datang negara setan air, dari selatan datang negara setan guntur. Wakil panglima setan guntur adalah tipe orang yang hidup buat pamer kekuatan. Badannya kekar, kulitnya dialir petir. Tiap langkahnya bikin tanah gosong. Dia gak pakai baju zirah karena dia yakin dirinya sendiri adalah senjata. Begitu ngelihat awan hitam, pelindung suku, dia langsung remehin. Di matanya ini cuma trik murahan. Dia maju, gak mundur, gak ragu. Satu pukulan dilepas. Energi iblis meledak, berubah jadi naga petir yang meraung keras. Nabrak sungai jiwa hitam yang dibentuk oleh seluruh anggota suku. Ledakannya bikin langit bergetar. Awan hitam pun terbelah. Dan Panglima Guntur ketawa. Di belakangnya, pasukan setan Guntur bersorak. Suaranya nggak kalah keras dari Guntur itu sendiri. Moral mereka naik ke langit. Tapi begitu Panglima Guntur masuk lebih ke dalam,
Senyumnya pelan-pelan mati. Ribuan anggota suku pemurnian jiwa duduk bersila. Diam, tenang. Tatapan mereka kosong tapi dingin. Bukan tatapan orang kalah. Ini tatapan orang yang tahu hasil akhirnya. Di tengah wilayah itu berdiri sebuah menara tinggi. Naluri Panglima Guntur langsung bereaksi. Ini pusat segalanya. Dia mencibir. Dalam pikirannya, begitu menara ini hancur, suku ini bakal runtuh tanpa perlawanan. Dia melayang ke depan, angkat tangan kanan dan bersiap menghancurkan menara itu dengan satu pukulan. Dan di saat itulah, sebuah suara keluar dari dalam menara. Pelan, tenang, nyaris seperti bisikan. Berhenti. Gak ada ledakan, gak ada cahaya, gak ada tekanan. Tapi segala sesuatu berhenti. Petir di tubuh Panglima Guntur padam. Aura yang tadi ganas langsung lenyap. Tubuhnya membeku di udara. Tangan setengah terangkat. Kepala setengah nunduk. Dia gak bisa maju, gak bisa mundur. Gak bisa jatuh. Cuma matanya masih bisa bergerak. Dan di mata itu ada ketakutan yang belum pernah dia rasain seumur hidupnya. Wang Lin keluar dari menara. Langkahnya pelan. Rambutnya terurai. Jubah putihnya berkibar dengan pelan. Dia terlihat biasa. Tapi justru itu yang bikin ngeri. Gak ada aura meledak-ledak. Tapi keberadaannya bikin dunia sekitar kayak kehilangan fokus. Dia bahkan gak ngelirik Panglima Guntur. Cuma satu gerakan kecil, kibas lengan. Dan tubuh Panglima Guntur mental keluar wilayah suku, terbang jauh kayak meteor. Darahnya muncrat sebanyak jalur. Dia nabrak tanah di kejauhan dan lumpuh total. Hidup tapi udah gak berdaya. Wakil Panglima Setan Air yang nonton dari jauh langsung pucat. Otaknya blank beberapa detik. Begitu sadar, dia teriak sekenceng-kencengnya. Mundur, sekarang. Tapi Wang Lin udah melayang keluar. Dia buka telapak tangan, angkat kepala, dan pejamkan mata. Puluhan tahun pemahaman, puluhan tahun penderitaan, puluhan tahun kesunyian. Mantra celestial stop diaktifkan. Dengan kekuatan penuh, satu kata keluar, berhenti. Dunia langsung membeku. Pasukan iblis berhenti di tempat. Formasi gagal. Energi berhenti mengalir. Bahkan niat untuk lari pun terpotong sebelum jadi aksi. Dan momen itu, suku pemurnian jiwa bergerak. Awan hitam menyebar, nutup langit. Anggota suku menyerbu keluar. Ini bukan perang, ini pembantaian satu arah. Wakil Panglima Setan Air sempat lolos dari efek stop selama 3 nafas waktu. Tapi sebelum sempat jauh, 3 cahaya pedang datang. Shishu, Heizu, Moyang. 3 roh pedang meraung langsung menembus tubuhnya. Darahnya muncrat dan jiwa asalnya ditelan. Wang Lin melayang di udara. Rasain sisa getaran mantranya. Pembantaian di bawah seolah terjadi di dunia lain. Dia gak peduli. Dalam hatinya dia cuma mikir, masih belum sempurna, tapi waktuku habis. Janji dengan setan kuno sudah dekat. Sebulan kemudian, Wang Lin pergi. Dia ninggalin bendera 1 miliar jiwa. Ninggalin perlindungan dan sehelai kesadaran ilahi buat jaga suku. Dia mencatat 11 simbol celestial. Harusnya ada 12. Yang terakhir masih misteri. Lalu dia teleport ke negara setan api. Dan di sanalah dunia benar-benar mati. Tanah merah gelap, lembek, bukan lumpur, tapi darah jutaan makhluk hidup yang meresap selama 100 tahun perang. Mayat rusak di mana-mana, kabut kematian menutupi langit.
Ibu kota kosong. Kaisar iblis turun langsung ke medan perang. Seluruh negeri tinggal cangkang. Saat Wang Lin melangkah masuk, tiap langkahnya bunyi basah. Dia berdiri di tengah negeri yang sekarat. Perang belum selesai, janji belum ditepati, dan sejak Wang Lin muncul, akhir dari segalanya mulai mendekat. 大嫌い